Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi pump sebesar 5,59%. Dengan total market cap mencapai di 2,73 triliun US dollars. Dengan peningkatan volume sebesar 37,49%, tetapi Bitcoin dominance turun sebesar 0,09%. Ini terjadi di waktu bersamaan Bitcoin ini sedang pump sebesar 5,6%, tetapi Bitcoin dominance turun. Artinya alts-nya lebih ganas lagi ya. Nah, tapi untuk sekarang kita akan bahas dulu ke Bitcoin dan Ethereum. Buat lu yang pengen pembahasan altcoins nanti boleh nonton di DCWT sesi kedua. Dan buat lu yang pengen altcoins favorit lu dibahas di DCWT di sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, sekarang kita akan seperti biasa reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo ya. Di sini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Nah, untuk hari ini seingat gua tuh ada CPI ya. Coba kita cek bener nggak? Kita geser ke GMT+7 dulu. Dan kalau kita lihat di sini tanggal 12 Maret hari Selasa, dari US itu akan keluar CPI, yes ya. Nah, core CPI dan CPI lah ya. Intinya hari ini cukup penting karena CPI ini ngomongin soal ya simpelnya sih ya. Ini kita ngomongin soal bukan growth tapi inflasi dari US ya. Jadi untuk core CPI harapan kita adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya. Berarti lebih rendah daripada 0,3% karena lower than expected reading should be negative or bearish for the USD, dan kita ingin itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini untuk data CPI yang ini yearly ya. Yang yearly itu harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi juga. Berarti lebih rendah daripada 3,1%. Dan selanjutnya untuk yang monthly ya otomatis sama juga ya, sama-sama lebih rendah daripada ekspektasi harapan kita. Tapi perbedaan data saja ini di 0,4%. Kenapa kita ingin lebih rendah? Karena gini, kalau sampai inflasi masih tinggi, itu akan memberikan insentif bagi the Feds untuk tidak menurunkan interest rate. Dan kita sebagai investor kripto maupun saham juga ya, itu ingin apa? Ingin USD melemah. Nah, kalau USD melemah, ya salah satu kebijakan yang akan diperlukan untuk itu adalah ya data inflasi yang cenderung rendah gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk hari ini, dan ini menurut gua cukup penting ya. Jadi boleh dicatat, ini jam 7:30 malam. Selanjutnya untuk besok tanggal 13 Maret hari Rabu itu akan ada 10-year note auction ya. Ini jam 12 banget pas ya. Boleh dilihat juga, siapa tahu bisa ekstra bergerak. Tapi kalau gue pribadi sih mesti mungkin lebih fokus ke CPI ya. Dan selanjutnya akan ada crude oil inventories besok. And that's it ya. Besok ada 2 data penting dari US. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Dan news ini datang dari US, di mana kita tahu sekarang mereka juga sedang ada ini ya, sudah tahun election ya, di mana kita tahu Donald Trump itu dulunya cenderung anti kripto ya, anti Bitcoin, tetapi ya sekarang mengindikasikan bahwa Trump ini mulai bisa toleran terhadap kripto. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang daya tarik kripto ini tidak bisa dipungkiri gitu ya. Bahkan seorang Donald Trump yang cenderung blak-blakan, cenderung seenak jidat gitu ya, dia tetap merasa ini kalau dia sembarangan sama kripto bisa aja dia elektabilitasnya turun ya. Which is good. Ini menunjukkan bahwa indeed di zaman sekarang at least ya, kripto sedang kuat secara demand maupun secara influence ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal halving cycles theory. Nah, ini sebenarnya kita sudah sering bahas. Ini punya CryptoCon ya. Gue udah pernah bahas juga mengenai teori 28 November dan seterusnya. Nah, dia ada satu teori baru karena tahun ini tuh cenderung apa ya? Dalam tanda kutip kecepatan naiknya, karena ini pertama kali Bitcoin menemukan all time high sebelum halving. Sebelumnya selalu halving dulu, lalu all time high. Ini pertama kali terjadi ya. Makanya dia sampai keluarin satu teori baru yang disebut hybrid year, di mana biasanya kan ini ada tahun hijau, tahun biru. Nah, di sini dia jadi satuin tahun biru dengan tahun hijau. Jadi kayak tahun
apa nih? Turquoise ya. Nah, kalau kita di sini intinya teori dia ini menyatakan bahwa jangan-jangan cycle top kita akan lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan kalau kita ingat di sini ya, ini tahun akumulasi, tahun preparation all time high. Nah, dia si cryptocurrency ini memberikan satu teori ya, apakah jangan-jangan ini adalah tahun hybrid, campuran hijau dengan biru. Nah, menurut gue ini bisa dikonfirm apabila tiba-tiba Bitcoin lanjut lagi naik ke atas. Alias dia nggak peduli dengan all time high yang dia tembus, langsung pump lagi. Nah, itu ada kemungkinan benar-benar terjadi cycle top yang lebih cepat. Ya. Tetapi kalau tiba-tiba Bitcoin koreksi signifikan, sideways beberapa lama gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertanda bahwa apa? Ternyata ya mungkin memang tertunda saja. Nanti pelan-pelan geser ke plan awal. Jadi lagi-lagi penentuan teori ini benar atau enggak adalah kita lihat apakah Bitcoin akan mulai koreksi dalam waktu dekat atau tidak. Ya minimal koreksi dan sideways gitu. Dan itu biasanya akan cukup lama. Orang-orang mungkin akan sedikit bosan. Tapi percaya atau enggak, menurut gue itu yang bisa membuat Bitcoin menemukan all time high yang lebih tinggi daripada kalau kita cepet-cepet di 2024 si cycle topnya gitu ya. Karena seperti yang gue sudah bilang, semakin aset terlalu cepat naiknya itu akan semakin cepat ketemu top dan jadi berantakan biasanya ya. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi ngelihat secara TA gitu ya, lebih baik Bitcoin koreksi sih sebenarnya, koreksi dan cenderung sideways dulu, mode akumulasi maybe sampai akhir tahun gitu ya. Nggak harus Desember banget sih, mungkin ya November gitu ya. Nah di situ baru mulai bergerak lagi, itu lebih sehat dibandingkan sekarang terus pump gitu. Karena lagi-lagi kalau terus pump biasanya dia akan lebih cepat ketemu cycle topnya. Dan arguably secara TA itu akan lebih sulit untuk menemukan harga lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau naiknya pelan-pelan mirip kayak di sini, ini jauh lebih flourishing. Ya lu lihat sendiri deh. Lihat sendiri. Ini lebih sustainable sehingga topnya lebih maksimum menurut gua ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA. Dan ini gua kelupaan kemarin hari Senin ya, tapi nggak apa-apa sih. Ini TP-nya malah jadi lebih profitable walaupun kecelakaan. Ini jangan ditiru ya. Tapi kemarin itu kan kalau kita di sini weekly close dan sebentar salah indikator. Bollinger Band. Nah, weekly close-nya kemarin itu udah kembali di atas dari sini ya. Jadi buat yang kemarin sudah TP di bawah mana ya gue lupa, di daerah sini lah, di daerah 2000-an sini seingat gue ya. Sini atau sini gue lupa lah. Nah, ini sudah bisa jadi target TP selanjutnya atau ya simpelnya harusnya kemarin tapi nggak apa-apa lah ya, hari ini sedikit lebih naik. Jadi buat lo yang mau TP Ethereum yang ngikutin SOP kita kemarin mungkin boleh ya, buat yang ingat mungkin udah TP sendiri. Sayangnya gue lupa, tapi lupa kali ini sedikit menguntungkan ya. Jadi buat lu yang pengen TP Ethereum bisa TP sekarang. Bukan kita ekspektasi dia turun, bukan ya, tetapi SOP saja. Karena sebelumnya memang kita itu terakhir TP itu di daerah sini ya. Gue tadi pagi udah TP soalnya. Nah, gue terakhir TP 5% itu nah di daerah sini, di daerah 2162 ya. Nah, sekarang di daerah sini ya. Jadi memang ya lagi-lagi harusnya kemarin sih, tapi ya namanya juga lupa ya. Lumayan, sudah TP 2 kali untuk Ethereum. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat kondisi dari Bitcoin ya. Kondisi dari Bitcoin gila sih jujurnya ya. Dia berhasil mantul di limit pertama dan lanjut membuat suatu higher high yang signifikan ya. Daily close-nya di angka 72.118. Concerning nggak? Ya jujurnya ada sedikit ngeri-ngeri sedap gitu ya. Memang terus bullish, tapi seperti yang gue bilang, Bitcoin udah cukup lama nggak sungkem ke bull support band. Ini sekali lagi ya, gue bilang gue bukan ngedukun gitu ya. Kita ngelihat data aja. Secara data, kalau lupa sungkem, sekalinya kena jebol gitu loh. Nah, lihat sendiri deh. Kalau jebol itu week-nya bisa sampai sedalam apa atau volatility-nya bisa sedalam apa. Ini 55%. Yang ini ya ini jangan dihitung, ini lebih dalam lagi ya. Lu bisa kebayang lah ini berapa persen. Ini masuknya bear market. Kita lihat di sini nih. Nah, jebol masuk ke sini. Kalau kita lihat week dari paling atasnya sampai ke week paling bawahnya, di sini 70% dan seterusnya. Ya, jadi
Walaupun dalam bull market pun, kalau bull support bandnya kejebol, itu statistiknya sedikit ngeri ya. Jadi lagi-lagi, ya makanya gue bilang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Sampai dia lupa sungkem terus, sekalinya koreksi itu bikin newbie jantungnya lepas gitu ya. Nah, semoga dengan gua udah ngomong seperti ini, ada possibility, ada resiko seperti ini, kalau sampai amit-amit beneran kejadian, lu nggak sport jantung gitu ya. Oke, next kita akan geser mungkin langsung aja ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia masih berhasil mantul di 102,63 ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah dia bisa tembus gitu? Karena kalau kita lihat di sini sudah 2 hari. Sebenarnya kalau dia rally dulu ke atas, mungkin ke reject MA50 atau 20 by that time ya, itu masih oke. Dia masih membuat pola lower high, lower low, lower high, lower low. Ya, tapi intinya secara garis besarnya lagi-lagi lower high, lower low, lower high, lower low. Itu harapan kita ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya hari ini ya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limit pertama ya, kemarin asik juga nih, cuma kena sekali langsung dia ngepam 6,52% ya. Jadi selama lu sebenarnya taat sama SOP lu sendiri, harusnya sih ya kena ya. Kalau buat yang bilang gak kena berarti mungkin chartnya bukan Bitcoin, ngelihat yang lain mungkin ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti masih sama ya. Buy limit pertama di 67.610, buy limit kedua di 65.463, dan buy limit ketiga di MA20 yang confluence dengan 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, kemarin kan retest pertama, tapi hari ini realistik nggak ya? Ya boleh-boleh aja lah, lu pasang limit di 67.610. Karena kalau terjadi retest kedua, ini adalah ya otomatis setup untuk posisi long ya. Nah, target TP-nya di mana? Uniknya masih under construction. Kalau mau aman, boleh di 70.000 deh. Ya, itu cenderung target TP yang konservatif. Oke, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya kalau jebol. Kalau dia jebol dari 67.610, retest 1, retest 2 sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 65.463. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia juga berhasil menembus higher high ini ya, struktur kemarin ya. Artinya dia lanjut membuat higher high dan buy limit sedikit bergeser. Buy limit pertama jadi di angka 3.920,5, buy limit kedua di 3.639, dan buy limit ketiga di MA20 di angka 3.509.
yaitu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin belum kena ya, karena kemarin tuh literally baru terjadi struktur ya. Ternyata struktur langsung dihajar di hari yang bersamaan ya. Memang Ethereum ini nggak ada obatnya ya, dia koreksinya dikit banget. Cuma sehari bearish candle naik lagi, bearish candle sehari naik lagi, dan seterusnya ya. Jadi untuk sekarang posisi futuresnya mungkin ya yang paling cepat ini ya. Retest 1, retest 2 di 3.920 bisa buka posisi long. Target TP mungkin kalau mau konservatif di 4.000 aja deh ya. Sementara untuk posisi shortnya kalau dia jebol ke bawah dari sini, retest 1, retest 2 sebagai resisten di 3.920. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3.639. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum ya. Overall kita bisa lihat di sini ya, semua masih cenderung bullish ya, masih very bullish. Tetapi gue ngerti buat lo yang baru pertama kali ngerasain cycle mungkin mikir ini akan up only, nggak akan koreksi lagi. Tapi hati-hati ya, faktanya cryptocurrency market bahkan in bull market sendiri ya itu masih dapat koreksi double digit, dan itu selalu terjadi ya. Double digitnya tuh bukan cuma 10-20%, 20-30% koreksi itu selalu terjadi di bull market. Jadi jangan sampai over leverage ya. Yang penting berpikir jangka panjang. Nah, kalau berpikir jangka panjang harusnya sih aman ya. Tapi kalau lu mikirnya terlalu pendek, terus leverage-nya ketinggian, ya otomatis itu alamat liquid ya dan cut loss ujung-ujungnya ya. Jadi ekstra hati-hati, ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan sekali lagi gue ingatkan, kalau ada yang mengatasnamakan TCI, minta-minta uang gitu ya, minta uang buat trading lah, minta uang buat VIP, gue pastikan bukan dari kita, karena semua konten kita tidak ada yang berbayar. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.